Hai guys, perkenalkan saya Dr. Muda Putri Ardianti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perdarahan antepartum. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu mengenai perdarahan antepartum itu sendiri? Perdarahan antepartum ini ialah perdarahan yang terjadi dari saluran genitalia pada kehamilan di atas 24 minggu sampai dengan sebelum terjadinya persalinan. Nah, perdarahan antepartum ini ada apa saja? Itu ada 4. Yang pertama ada placenta previa, kemudian ada sulosio placenta, kemudian ada ruptur teri, dan vasa previa. Yang pertama ada placenta previa. Apa itu placenta previa? Plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim. Dia ini dapat menutupi sebagian ataupun seluruh dari osteum uteri internum. Nah, klasifikasi dari placenta previa ini ada 4. Yang pertama dapat dilihat dari gambar, itu ada placenta previa yang komplit, yang mana plasentanya itu menutupi seluruh dari bagian osteum. Nah, kemudian ada yang kedua itu placenta previa yang parsial. Dilihat dari gambar, itu plasentanya itu menutupi sebagian dari osteum. Sedangkan yang ketiga ada placenta previa yang marginal. Nah, dia itu tepi plasentanya berada di atas osteum. Nah, kemudian untuk ada yang keempat itu placenta previa letak rendah atau tepi plasentanya berada 2 cm dari osteum itu sendiri. Adanya perdarahan tanpa adanya trauma sebelumnya. Kemudian perdarahannya itu biasanya tidak disertai nyeri. Selanjutnya dia juga perdarahannya tidak disertai dengan kontraksi dari rahim. Kemudian ada darah yang berwarna merah segar. Kemudian perdarahannya itu pertamanya itu tidak banyak, kemudian lama-kelamaan akan bertambah banyak. Selanjutnya janin itu biasanya masih baik. Kemudian bagian terendah janin itu biasanya masih tinggi. Kemudian terdapat kelainan letak dari si janinnya. Kemudian biasanya ibu juga bisa terjadi anemia. Untuk tata laksana placenta previa itu pertama kita perbaiki dulu kekurangan darah ataupun cairan dengan pemberian infus melalui intravena. Bisa diberikan NaCl ataupun linjer laktat, kemudian dilakukan rawat inap, tirah baring, dan pemberian antibiotik profilaksis. Dilakukan pemeriksaan USG untuk memastikan letak dari plasentanya, kemudian diberikan tokolitik bila ada kontraksi dengan pemberian MgSO4, kemudian bisa diberikan nifedipin ataupun pemberian tokolitik dikombinasikan dengan betametason untuk pematangan paru dari si janinnya. Apabila didapatkan adanya anemia, maka si ibu harus diberikan sulfas ferrosus atau ferrosus fumarat. Kemudian jika perdarahan berhenti dan usia kehamilan masih di bawah dari 37 minggu, maka bisa kita anjurkan untuk dirawat jalan. Kemudian kita pesan kepada ibunya apabila terjadi perdarahan lagi, maka segera ke rumah sakit. Yang kedua ada fasa previa. Nah, fasa previa ini keadaan pembuluh darah janin berada di dalam selaput ketuban dan melewati osteum uteri internum untuk kemudian sampai ke dalam insersinya di tali pusat. Nah, apa sih gejalanya? Gejalanya itu onsetnya biasanya akut atau berlangsung cepat. Kemudian ada ketuban pecah. Selanjutnya ada perdarahan pervaginam, darahnya itu biasanya merah segar, tidak disertai nyeri perut, denyut jantung janin yang abnormal, kemudian pembuluh darah janin itu teraba pada vagina ibunya. Kemudian laksananya sendiri itu bisa dilakukan rawat inap pada usia kehamilan 30 minggu sampai kelahiran untuk mengurangi keadaan darurat. Kemudian persalinan dilakukan jika terjadi ketuban pecah, perdarahan vagina, atau persalinan prematur. Nah, pemberian kortikosteroid untuk mematangkan paru janin dalam mengantisipasi persalinan prematur. Dan juga persalinannya itu bisa dilakukan dengan operasi seksio sesaria elektif.
Yang ketiga ada sulusio plasenta. Nah, sulusio plasenta itu terpisahnya plasenta baik sebagian atau seluruhnya dari tempat implantasinya atau tempat melekatnya sebelum terjadinya persalinan. Jadi si plasentanya itu lepas sebelum terjadinya persalinan. Untuk gejala klinisnya itu biasanya didapatkan perdarahan pada jalan lahir dengan keluhan nyeri perut yang terus-menerus. Kemudian darahnya yang keluar itu biasanya warna merah kehitaman. Uterusnya itu keras seperti papan, nyeri tekan uterus, sampai bisa terjadinya ada shock hipovolemik. Tata laksananya, pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Jika terjadi perdarahan hebat dan tanda syok pada ibu, maka dilakukan persalinan segera. Jika pembukaan serviks lengkap, bisa dilakukan persalinan dengan ekstraksi vakum, dan kemudian jika pembukaan serviks belum lengkap, bisa dilakukan seksio cesaria. Nah, yang terakhir ada ruptur uteri. Ruptur uteri ini apa? Ruptur uteri merupakan diskontinuitas dinding uterus yang terjadi pada proses kehamilan setelah 28 minggu kehamilan. Untuk manifestasi klinisnya atau gejala klinisnya itu ada perdarahan uterus, kemudian penurunan tekanan uterus, hilangnya kontraktilitas uterus, nyeri perut di antara kontraksi uterus sampai terjadinya shock bisa juga. Kemudian gawat janin juga biasanya dibuktikan dengan adanya kelainan pada DJJ. Nah, pada pemeriksaan fisiknya akan ditemukan seperti gambar di atas. Apabila ditekan perutnya akan muncul yang namanya bandel sering. Untuk tata laksananya kita bisa lakukan perbaikan dulu dari keadaan umumnya. Selanjutnya bisa dilakukan operasi laparotomi. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai perdarahan antepartum. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung usia di atas 24 minggu, apabila mendapati gejala keluarnya darah dari jalan lahir, segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Sekian video dari saya, terima kasih.